kepada Nurse Devi, saya persilahkan dengan hormat untuk memandu acara hari ini. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSUI sekalian. Saya kali ini perkenalan singkat ya, Nurse Devi Effendi. Saya salah satu staf nurse di RSUI. Dan pagi ini saya diberikan kesempatan untuk membersamai sahabat RSUI sekalian untuk ngobrol-ngobrol nih terkait dengan kebersihan lingkungan dan juga terkait dengan aktivitas atau fisioterapi selama isolasi mandiri. Pasti sahabat sekalian sering ya bertanya-tanya mungkin atau bahkan menjadi bagian orang yang menjalani proses isolasi mandiri. Lalu pertanyaannya kan banyak sekali ya, banyak sekali pertanyaannya seperti kalau di rumah terus, lalu apa saja aktivitasnya supaya tidak membosankan, pegel-pegel, capek, bosan, kemudian kalau misalnya menggunakan masker, maskernya kan infeksius, lalu diapakan ini masker, tetangga pada menjauh, dan lain sebagainya. Dan juga segudang pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sangat sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin sahabat sekalian nanti akan juga ditanya-tanya mungkin ya oleh rekan sekantor atau oleh sanak saudara, sehingga mungkin mudah-mudahan melalui ngobrol kita siang hari ini bisa melengkapi informasi dan bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian beserta keluarga terdekat. Baik, untuk memulai sesi sharing siang ini, saya perkenalkan ini pemateri yang sangat luar biasa, yang tentunya akan memberikan banyak informasi untuk kita bersama. Yang pertama, saya panggil Mbak saja ya. Kalau Ibu sepertinya terlalu senior gitu ya, sesama generasi muda. Merasa muda ini jadinya. Baik, Mbak Siti Kurnia Astuti atau sering kita sebut Mbak Nia, STMT. Beliau adalah Kepala Unit dari Unit Sanitasi dan Lingkungan RSUI. Nanti beliau akan sharing dengan kita semua bagaimana manajemen terkait dengan sanitasi dan lingkungan di rumah masing-masing, karena kita topiknya sekarang kan isolasi mandiri ya. Yang kedua tidak kalah menariknya ini Mbak Oka Rahmatika Nurhayati STR FTR. Beliau Novianti Mars. Novianti. Tadi saya ngomong apa ya? Maaf. Mungkin kurang oriented. Terima kasih atas koreksinya. Beliau adalah fisioterapis di RSUI dan akan berbagi tips yang sangat menarik untuk saudara-saudara sahabat sekalian, bagaimana nanti terkait dengan aktivitas selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Terkait limbah, jadi saya akan menjelaskan dulu dari awal tentang limbah rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga itu yang dihasilkan di rumah bukan hanya limbah infeksius yang dihasilkan, justru sebelumnya banyak sekali jenis-jenis sampah gitu ya yang dihasilkan di lingkungan rumah kita. Mungkin kalau untuk lebih mudahnya, untuk di rumah tuh kita bisa, yang pertama dapat dilakukan yang pasti adalah pemisahan. Jadi pemilahan dari jenis-jenis sampah yang dihasilkan. Kalau di rumah ada berbagai macam jenis. Yang pertama itu adalah limbah domestik atau sampah rumah tangga yang biasa kita temui. Jadi sebelum pandemi COVID ini, mungkin dalam sampah rumah tangga yang ada hanya limbah domestik dan B3 non-infeksius. Tapi sejak ada pandemi COVID ini bertambahlah jenis sampahnya menjadi sampah infeksius di rumah. Nah, mungkin kita bisa pilah dulu nih sampah yang dihasilkan di rumah, Mas. Yang pertama itu kita bisa bagi jadi sampah rumah tangga atau sampah domestik. Ini jenisnya macam-macam, mulai dari sisa makanan yang biasa dimakan, terus habis itu atau yang bahan masakan yang belum sempat diolah. Nah, itu bisa jadi masuk ke dalam sampah sisa makanan atau organik. Ada juga sampah organik kering. Organik kering misalnya kardus, terus ada kertas. Nah, itu juga masuknya organik kering.
Ada lagi anorganik. Anorganik ini juga macam-macam sekali jenisnya. Ada yang namanya plastik, botol plastik yang biasa kita hasilkan, terus kaleng. Nah, itu juga masuknya dalam anorganik. Selain sampah domestik, ada yang akan kita hasilkan juga adalah limbah B3. Mungkin ini yang sedikit kita sadari kalau ternyata di rumah kita tuh kita menghasilkan loh sampah B3 ini gitu. Dan ini juga yang terkadang sulit, seringkali tuh salah penanganannya sampah B3 ini. Yang pertama itu adalah contohnya baterai, batu baterai bekas apapun, bekas senter, bekas remote misalnya. Nah, itu masuk ke dalam sampah B3. Lalu misalnya ada botol bekas parfum, bekas kosmetik, obat-obatan kadaluarsa. Nah, itu yang kadang suka tidak kita sadari, akhirnya kita masukkan dan kita campur, sampah itu menjadi satu. Padahal harusnya penanganannya berbeda. Sekarang sejak pandemi COVID kita tambah lagi, jadi ada sampah infeksius. Contohnya adalah masker. Masker yang kita pakai, masker 1 kali pakai itu, lalu sarung tangan. Bisa juga kalau misalnya di rumah ada yang pakai alat pelindung diri lainnya gitu misalnya ya, apron ataupun mungkin ada baju hazmat gitu misalnya. Walaupun ini mungkin jarang sekali, yang paling sering adalah apron yang ada di masker yang ada dihasilkan di rumah. Nah, paling tidak kita bagi sampahnya menjadi seperti itu. Jadi kita bagi menjadi sampah rumah tangga, organik dan anorganik, sampah B3, dan satu lagi adalah sampah infeksius. Gitu sih Mas Devi. Nah, kalau untuk, jadi itu kita pisahkan bagi tempat sampahnya masing-masing. Kalau masing-masing sebisa mungkin tempat sampah yang kita miliki itu adalah tertutup modelnya. Jadi dihindari sekali tempat sampah yang model terbuka karena ini bisa membuat berbagai macam hewan-hewan lah ya untuk bisa masuk ke dalam tempat sampah, misalnya kayak tikus, terus lalat, nyamuk gitu. Itu akhirnya menambah jenis penyakit yang nanti bisa tertimbul dari sampah-sampah tersebut. Terus tadi pertanyaan Mas Devi terkait sampah infeksius gimana? Yang pertama tadi triknya adalah tempat sampahnya tertutup, lalu terpisah, jadi menggunakan plastik yang terpisah dengan sampah-sampah lainnya. Baiknya kalau di rumah sakit kita pakai untuk limbah infeksius itu kita pakai tempat sampahnya warnanya kuning, ya plastik sampah warnanya kuning. Tapi kalau di rumah, kalau misal tidak punya plastik sampah warna kuning, silakan boleh pakai plastik sampah apapun atau plastik apapun. Yang penting dimasukkan ke dalam tempat sampah tertutup dan terpisah. Lalu si APD tersebut, misal masker yang sudah tidak terpakai itu digunting, dimasukkan ke dalam tempat sampah infeksius. Kalau misalnya nanti sudah kira-kira hampir penuh, mungkin sekitar 2/3-nya, itu kita diikat si plastiknya, dan jadi pakai tulisan aja, pakai tulisan tangan, limbah infeksius. Nah, kita kasih kertas, ditempel di plastiknya, kasih selotip, sudah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu masing-masing tempatnya berbeda dan masing-masing tertutup, seperti itu sih Mas. Kalau untuk penanganan yang paling simpel di rumahnya. Ya, sedikit menambahkan, karena penanganan sampah yang baik, yang rapi ini, itu juga sangat berguna, bermanfaat bagi petugas yang membawa sampah tersebut. Jadi itu menghindari infeksi, menghindari petugas yang terluka. Kalau misalnya ada pecahan beling gitu misalnya, atau pecahan kaca, kita taruh di tempat yang aman, misalnya kardus. Jadi kalau diplastik kan kemungkinan si kaca-kaca itu bisa menusuk ke dalam petugas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu sangat aman sekali buat petugas yang membawa atau menghandle si sampah-sampah tersebut. Gitu, Mas. Kalau untuk lingkungan rumah, cara seperti itu sudah cukup. Karena untuk penanganan atau pengolahan lebih lanjut itu menjadi tanggung jawabnya dari Dinas Lingkungan Hidup kota atau pemerintah daerah masing-masing. Jadi ada beberapa daerah yang mereka menyediakan tempat sampah TPS komunal di satu daerahnya, itu khusus untuk limbah infeksius. Jadi kalau setelah kita pisahkan masing-masing di rumah, kita bisa masuk, kalau di daerahnya ada TPS komunal khusus untuk infeksius, bisa dimasukkan ke dalam situ.
Tapi jika tidak ada, paling tidak kita berikan label di plastik sampah yang kita buang itu. Jadi ketika akan mengambil, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup akan melihat, oh ini sampah infeksius. Jadi dia tidak akan membuka-buka kembali plastik sampah tersebut. Gitu, Mas.